Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis ombre yang tampilannya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Nah, mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Langkah pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak seperempat sendok teh. Supaya aroma kuenya lebih wangi, jangan lupa tambahkan 3 lembar daun pandan, saya pakai yang ukuran sedang ya. Selanjutnya tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Dan untuk santannya ini kita biarkan di suhu ruang atau bisa dengan bantuan kipas angin ya, sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian kita aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Setelah semua bahan kering dan santan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring ini sekitar 450 ml, kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian yang sama. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian dengan takaran masing-masing sebanyak 110 ml. Kemudian untuk adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna orange makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan coklatos coklat sebanyak 1 sendok teh. Kalau teman-teman mau diganti dengan coklat bubuk juga boleh ya, disesuaikan dengan selera. Biar warna coklatnya makin menarik, di sini saya tambahkan pewarna coklat makanan secukupnya. Kemudian lanjut ke adonan yang keempat, saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian kita kukus.
Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan ya. Dan di sini saya menggunakan cetakan putu ayu yang berukuran diameter 6 cm, dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga ya. Dan jangan lupa untuk cetakannya dimiringkan seperti ini dan bawahnya dikasih dudukan cetakan yang lain ya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan yang pertama yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Untuk penuangan adonan terserah teman-teman ya, mau diduluin warna apa dulu, disesuaikan dengan selera. Selanjutnya kita kukus selama 3 menit menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing ya. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita tukar untuk posisi cetakannya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna coklat ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita atur lagi untuk posisi cetakannya. Kemudian selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna oranye ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka kembali tutup kukusannya, selanjutnya kita tukar lagi untuk posisi cetakannya. Kemudian selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lanjut kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya, selanjutnya kita angkat untuk tatakan bawah cetakannya. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml. Lakukan hal yang sama seperti penuangan adonan di awal, jadi untuk susunan lapisan warnanya ada hijau, coklat, orange, putih, dan setiap warna ada 2 lapisan dan setiap lapisan dikukus masing-masing selama 3 menit. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang terakhir ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 5 ml atau sampai dengan adonannya habis ya. Selanjutnya untuk adonan lapisan yang terakhir kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil, dan jangan lupa untuk air kukusannya dicek kembali supaya nggak kering. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah ini kuenya yang sudah matang, kemudian matikan api kompornya lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau bisa dengan bantuan kipas angin baru dikeluarkan dari cetakan. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan, dan cara mengeluarkannya di sini kita tekan secara perlahan setiap pinggir-pinggirnya lalu keluarkan kue dari cetakan. Nah ini dia kue lapis ombre yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Cara buatnya mudah, apalagi bahan yang super ekonomis, dijamin teman-teman pasti suka.
Satu resep ini menghasilkan kue lapis ombre sebanyak 10 piece menggunakan cetakan putu ayu yang berukuran diameter 6 cm ya. Kalau teman-teman mau buat dalam jumlah yang banyak, untuk resepnya bisa dikali 2, 3, atau 4 disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk yang suka dengan resepnya jangan lupa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.